Tergantung dari sudut pandang Anda, bisa diri sendiri bisa, artinya dua pihak, dua sisi internal eksternal fungsinya. Nah, kalau internal kan Anda kan jadi yogi kan untuk melatih diri, fungsi secara internal. Anda untuk membina diri, Anda untuk melatih diri, gitu kan, dengan saya memperbaiki diri jadi lebih baik lagi. Ya, itu fungsi secara internal. Jadi nggak ada yang fungsi utama atau bagaimana, semuanya saling berkaitan. Kalau misalnya tanpa ada tujuan Anda untuk melatih diri pun nggak akan bisa terjadi juga. Banyak faktor, jadi Anda sendiri jangan menitik beratkan kondisi yang tidak enak atau bagaimana Anda jadi ada rasa nggak nyaman, feeling guilty gitu ya, rasa nggak enak itu sendiri Anda harus singkirkan. Karena bagaimanapun juga, ketika Anda memutuskan itu lalu Anda disupport, itu bagian dari buah karma Anda berbuah. Anda bisa berlatih dengan nyaman. Masalah misalnya latihan Anda ada peningkatan atau tidak, itu urusan lain. Ya, itu bagian dari karma Anda berbuah. Karena ada niat dan Anda sudah berusaha. Gitu ya. Kecuali ya Anda ya leha-leha, cuma makan tidur saja gitu ya. Itu Anda jadi masalah. Kadang pun kalau dipikir, oh ini kan buah karma saya juga berbuah. Itu ya, itu juga nggak bisa disalahkan, bisa dikatakan. Tapi Anda tidak memaksimalkan kondisi-kondisi yang telah dikondisikan untuk Anda. Gitu. Jadi ketika Anda sudah berlatih, ketika Anda sudah menjaga sila, yaitu sekali lagi untuk tujuan internal Anda. Ya, internal Anda jadi lebih baik, Anda sudah berusaha, gitu kan. Nah, di sana. Nah, terus dari sisi eksternal ya, Anda adalah sumber ladang kebajikan bagi para donatur. Sedikit banyak mereka akan dapat manfaat. Bukan sedikit banyak, banyak sekali mereka dapat manfaat. Anda sering katakan, ketika Anda mengumpulkan orang jahat di satu kondisi, di satu tempat mereka tidak berbuat kejahatan saja, itu karma baiknya besar. Anda bisa bayangkan orang jahat Anda kumpulin di satu tempat, mereka nggak bikin kejahatan. Apalagi orang baik yang menjaga sila, lalu praktek dhamma, itu pengorbanan yang mereka berikan itu nggak ada apa-apanya dibanding dari manfaat yang akan mereka terima. Ya, makanya pemikiran ini ya harus dimengerti gitu. Jadi para meditator jangan karena hasil ya, hasil baru Anda merasa puas untuk memuaskan para donatur, tidak secara ini. Ketika Anda gunakan fasilitas untuk tetap baik, Anda menjaga sila dengan baik, itu sudah lebih dari cukup. Masalah ada hasil atau bagaimana, itu mau dibilang tahapan berikutnya. Gitu. Ya, jadi kekhawatiran Anda saja yang Anda harus kendalikan. Ya, jangan merasa nggak enak, itu bagian dari karma Anda, dan Anda harus mengerti keadaan menyeluruhnya ya, secara utuhnya ya. Jangan hanya dari satu sudut pandang saja, Anda sudah disupport. Kalau Anda merasa tidak maju dalam meditasi Anda, karena Anda prosesnya hasil, bukan proses. Nah, bukan proses yang diperhatikan. Gitu. Nah ini tujuan banyak orang. Maunya yang penting ranking 1, gimana prosesnya, nggak mau tahu gitu saya. Nggak menghargai perjuangan atau bagaimana, enggak. Nah itu, Anda sudah berjuang bangun pagi gitu kan, terus ya istilahnya harus makan juga ditahan-tahan, artinya dibatasi, jaga sila dengan baik. Itu proses perjuangan yang harus Anda hargai. Oh, iya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sumbang, apa yang mereka ini sudah lebih dari kebayar lunas kalau mau dibilang. Ya, kalau mau kita hitung-hitungan gitu ya. Jadi fungsi utamanya ya balik lagi untuk memperbaiki internal dan eksternal. Internal Anda untuk memperbaiki kualitas diri Anda jadi lebih baik lagi, atau menambah kualitas-kualitas baik bagi Anda. Dan eksternal fungsinya adalah ya untuk ya jadi ladang kebajikan bagi siapapun yang mendukung Anda dalam berlatih. Kalau mau lebih jauh lagi ya Anda bersumbang sih terhadap keberlangsungan Buddha Sasana secara eksternal.
Karena Anda praktek dhamma. Minimal dhamma terjaga karena Anda sampai dengan saat ini. Luar biasa kan? Ya, jadi Anda jangan berkecil hati.